Kalau berbicara tentang sifat wanita yang harus kita ketahui dan kita senantiasa mengingat hal itu. Ketika ribut dengan istri kita, ingat dengan hadis ini. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Itu sabda Rasulullah SAW. Kita tahu Adam diciptakan tanpa bapak dan ibu. Ciptakan dari tangan. Bagaimana Hawa diciptakan? Hawa diciptakan dari Adam alaihissalam, dari tulang rusuk. Itu pendapat banyak ulama yang mengatakan memang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ketika dia tidur dicabut, sebagai ulama tafsir menceritakan, dia melihat di sebelahnya ada perempuan. Dan dia langsung condong kepada dia. Litaskunu ilaiha, agar kalian condong kepada istri kalian. Dan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bukan dari tulang tangan, sehingga kita bisa memukul dia seenak itu. Bukan dari tulang kaki sehingga kita bisa menginjak-injak dia, tapi dari tulang rusuk. Di mana letak rusuk itu? Di samping kita. Dan kita senantiasa melindungi dia dengan tangan dan subhanallah jemaah. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa, nasihatilah para wanita itu dengan baik-baik nih. Nggak boleh kasar kita tuh terhadap para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'la, yang paling bengkok di tulang rusuk itu yang paling tinggi, yang paling atas ini itu paling bengkok. Apa kata Rasulullah SAW? Nih Nabi ngasih tahu kita, kau ke ujung dunia, mau berangkat ke Mekah, mau berangkat ke Madinah, mau berangkat ke Masjidil Aqsa cari istri di sana, ingat semuanya terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tu wanita, patah. Tulang rusuk kalau dilurusin patah. Wa in taraktahu lam yazal a'ud. Tapi kalau kau biarkan, ya dia tetap bengkok. Memang seperti itu tu wanita. Fastausu bin nisa. Ya udah kalian nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasul SAW mengatakan fastamti' biha ala ma kana minha min iwad. Ya sudah, kau kalau mau tetap punya istri, kau kalau tetap kepingin punya istri, maka bersenang-senanglah dengan dia dalam kondisi kau tahu dia itu bengkok. Ibu-ibu jangan marah dulu. Memang seperti itu wanita. Bahkan para ulama menjelaskan, Al-Khusqalani mengatakan faka'annahu qala, seakan-akan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri 'alaiha. Bersenang-senang dengan para wanita itu tidak akan bisa tercapai sampai kita bersabar. Maka para suami menghadapi istrinya harus bersabar. Alhamdulillah wanita itu tidak tercipta dari baja, jemaah. Kalau tercipta dari tembok nih, maka dia akan hancur berkeping-keping ngurusin urusan kita. Antum bisa bayangkan, subhanallah. Ana semalam bayangkan, istri ana mau lahiran. Anak-anak kalau bayangkan subhanallah, kalau ana nggak punya istri, kalau meninggal tuh istri, semoga Allah menjaga dia dan menjaga anak. Akhirnya ana harus ngurusin anak-anak ana yang 4. Ana harus masakin buat dia, ana harus mandiin dia, ana harus ngasih makan dia, ana harus memberangkatkan sekolah satu persatu. Bisa kita? Gak bakalan bisa aja. Terkadang kita nih sama istri kita merasa kayaknya dia nggak punya ya peran dalam kehidupan ini. Kita selalu merasa kita yang berbuat, subhanallah jamaah. Tuh istri kita bekerja di rumah kita 24 jam. Nggak ada istirahatnya. Dalam kondisi dia hamil tua, umur 9 bulan tuh kandungannya, punya anak bayi. Siapa yang ngurusin tuh anak bayi? Tetap istri kita. Siapa yang bikinkan susu buat anak kita? Tetap istri kita. Bahkan dia masih harus melayani kita, amarah kita. Kadang-kadang dia bikin sesuatu telat, kita marah sama dia. Subhanallah. Malam hari tatkala si kecil nangis, bapaknya bangun. Tapi bangunin ibunya. Tuh anaknya bangun tuh, subhanallah. Padahal si istri sudah kerja dari pagi sampai pagi lagi. Kita bisa lihat ya, kadang-kala pagi hari ketika kita mau berangkat kerja, istri sibuk memandikan anak-anak ya, makain baju mereka. Bapaknya panggil, langsung ditinggalin sama istrinya. Iya bang, ada apa bang tadi? Mana topiku? Oh tunggu bang, dia cari ke topi. Padahal yang naruh topi siapa?
Kita yang naruh topi. Tapi kita minta istri kita yang suruh nyari, dicariin sama dia. Karena terlambat, kok telat, kok cepetan. Subhanallah, dia bersabar. Kemudian ketika anak-anak sudah pada sekolah, selesai kerjaan istri di rumah. Wallahi nggak selesai, jemaah. Dia akan sibuk membersihkan rumah. Kalau masih ada bayi di rumah, dia akan sibuk dengan bayinya. Sebelum zuhur, anak-anak udah pulang sekolah, dia ngurusin makanan buat anak-anak kita. Nanti sore bapaknya datang, kalau sudah bapaknya datang harus lebih. Lain lagi nih. Kalau telat minumannya tuh kadang-kala kita marah. Subhanallah, jemaah. Saya benar-benar sakit hati kepada sebagian orang yang mengatakan ibu rumah tangga itu tidak bekerja. Saya pernah mendaftarkan kakak saya via online untuk daftar paspor di imigrasi online. Saya cari, karena kakak saya kerjaannya ibu rumah tangga. Saya cari ibu rumah tangga, nggak ada. Yang ada pembantu. Pembantu ada. Pembantu rumah tangga ada disebutkan. Koki ya, satpam, ada yang penyanyi, ada apa. Subhanallah. Ibu rumah tangga nggak ada. Akhirnya saya tulis yang lainnya. Subhanallah. Padahal istri kita, ibu rumah tangga itu, dia adalah pembantu. Dia adalah guru. Siapa yang ngajarin anak kita alif, ba, ta, sa? Yang mengajarin dia memanggil ummi, abi. Siapa yang ngajarin? Ngajarin anak kita berdiri, istri kita. Bapaknya sibuk di luar. Siapa yang ngantarkan anak kita sekolah? Siapa yang masakin buat anak-anak? Istri kita. Dia lebih dari kopi. Dan lebih dari itu, istri kita adalah security yang paling ikhlas dan paling loyal. Dia yang jagain anak kita. Nyawanya akan dia berikan demi anak kita selamat. Itu nggak dihargain, seakan-akan dia itu, ya, bukan pekerjaan. Kalau penjaga toko, ya bekerja. Saya bekerja. Apa kerjaannya? Saya di sebuah hotel. Kerjanya ya cuma kalau ada yang buka pintu tuh, buka, ya monggo. Gitu kan. Nanti buka lagi monggo. Kamu saya kerja. Jadi kalau jadi ibu rumah tangga nggak kerja. Ini satu kezaliman buat para wanita. Dan kalau mereka mengatakan ya ada pelecehan terhadap wanita, banyak pelecehan terhadap wanita. Wanita seharusnya dihormati, tapi dipekerjakan oleh sebagian orang. Dijual di toko-toko, dipasang di sana dengan pakaian yang minim. Ini bekerja yang seperti ini. Kalau kau di rumah doang ngurusin anak, jadi apa kau? Subhanallah. Dia menjadi ratu di rumah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya udah, dia seperti itu. Kita harus tahu dia seperti itu. Kalau kau ingin tetap dengan istrimu, kau sabar menghadapi dia. Bukan istri yang diminta bersabar. Siapa yang diminta bersabar? Suami. Karena istrinya seperti itu. Sifat kedua wanita, pencemburu. Wanita itu pencemburu, subhanallah. Dan itu sudah kodratnya dia. Memang kalau terlaluan harus dilurusin. Tapi itu kodrat dia. Kita lihat istri Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang kita ini ingin istri kita seperti Aisyah. Kita mau bagaimana istri kita itu berbuat baik kepada kita seperti Aisyah berbuat baik kepada Rasul SAW. Kita lihat bagaimana Aisyah di rumah Nabi SAW. Pernah nih, subhanallah, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita lihat bagaimana kesabaran kita. Antum kalau kepingin istrinya seperti Aisyah, kita harus seperti siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin istrinya seperti Khadijah, ya posisikan diri kita bagaimana seperti Nabi kita Muhammad SAW. Nabi lagi di rumah, ada tamunya nih. Rumah Nabi itu ya kecil ya, mungkin 4x5 rumah Rasul SAW. Di situ dia menerima tamunya. Nabi kita SAW ketika tamu datang, udah nggak ada makanan di rumah Rasul SAW. Salah satu istri Nabi kirim kue. Ngelihat ada tamunya di rumahnya Aisyah, dikirim kue. Dikirim pembantu untuk mengantarkan tuh kue. Sampai di rumah Nabi, Aisyah nggak tahan ngelihat piring aja nggak tahan. Ini piringnya fulanah nih katanya. Langsung ditampel. Tiang. Bisa dibayangkan kejadian itu di depan tamu-tamu Rasulullah SAW. Di depan tamu. Istri Nabi melakukan hal itu. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi sama sekali nggak marah. Beliau hanya mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Nabi cuma ambilin kue dikasihkan ke sahabat-sahabat, nggak diurusin. Bukan nanti di kamar sini ente mempermalukan anak di depan tamu-tamu, nggak ada.
Cemburu wanita itu seperti ombak yang naik terus, nggak turun, selesai. Kalau di kamar kita ribut akhirnya permasalahan seperti itu. Nabi memahami ini adalah tabiat wanita. Kalau itu wanita, bagaimana dengan kita jemaah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wanita itu gampang tersinggung, lebih perasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakun." Kata beliau alaihi salatu wasallam, tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menghilangkan akal kaum lelaki itu, lelaki yang teguh ya, selain salah satu dari kalian, dari wanita. Nabi menyebutkan naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu akalnya kurang. Kalau akalnya kurang dari sisi apa? Kesaksian, lelaki satu, dia dua. Seperti itu. Dari agama, dia meninggalkan puasa, meninggalkan sholat ketika dia dalam kondisi berhalangan. Tapi kekurangan wanita ini adalah kesempurnaan bagi dia sebenarnya. Kalau dibandingkan lelaki, memang kurang. Tapi dia pada hakikatnya memang harus seperti itu. Kalau wanita ini akalnya yang lebih main daripada perasaannya, kira-kira siapa yang bakal ngurusin anak-anak kita? Para jamaah bisa melihat guru PAUD, guru playgroup ini, sama guru TK, ada yang laki? Ada mungkin. Tapi kebanyakan perempuan. Kenapa perempuan itu penyayang ya? Anaknya ribut, nak jangan. Coba kita suruh ngajar di playgroup. Coba bapak-bapak sekali ngomong, anak yang mau ngajar hari ini. Itu anak bandel sekali, biar tendang sana, tendang sini. Tapi kalau perempuan sama perasaannya, masya Allah, jamaah kita lihat subhanallah perasaan wanita itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya nih, Aisyah, supaya kita tahu contoh kita hari ini adalah Rasulullah SAW. Agar orang-orang tahu tuh yang senantiasa menjelekkan Nabi kita Muhammad SAW, agar mereka tahu Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling memuliakan para wanita. Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, kata Nabi SAW, "Inni la'alamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadbah." Aisyah, aku tahu kapan kau lagi marah sama aku dan kapan kau lagi senang sama aku. Nih. Apa kata Aisyah? Min ayna ta'rifu dzalik? Dari mana kau tahu? Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radiyah fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, lagi ngomong-ngomong, sumpahnya Aisyah ganti, mengatakan tidak, demi Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau lagi marah sama aku, sumpahmu berubah, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Bayangkan, Nabi perhatian ya. Oh, jadi Aisyah nih kalau marah ngomongnya wa rabbi Ibrahim, ketahuan. Memang lebih perasaan tuh wanita. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa isma. Benar Nabi kata dia, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Jadi kita lihat di rumah Nabi pernah ada sedikit keributan terjadi. Karena Aisyah manusia biasa ya. Cerita bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika lewat rumahnya Aisyah, dengar Nabi lagi ribut sama Aisyah. Aisyah nih radhiyallahu taala anha mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi. Ingat ibu-ibu, hadis ini bukan anjuran buat ibu-ibu untuk angkat suaranya. Bukan. Nggak boleh. Tapi di sini anjuran bagi para suami tentang bagaimana menyikapi apabila itu terjadi. Terjadi di rumah Nabi. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu minta izin masuk ke rumah Nabi. Diizinin masuk, disamperin itu Aisyah. Ketika disamperin mau dikasih pelajaran gara-gara ngangkat suara. Subhanallah. Nabi SAW menghalang-halangi. Nggak boleh Abu Bakar mendekati Aisyah. Abu Bakar marah keluar. Setelah Abu Bakar keluar, Nabi datang kepada Aisyah. Lihat, Nabi nggak pernah ngomong sama Aisyah, Aisyah, aku nih Nabi. Nggak, kok harus nurut? Nggak. Setelah pulang Abu Bakar didatengin sama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW?
Ala taraina anni qad hultu baina rajul wa bainaki. Kau nggak ngelihat tadi? Aku menyelamatkan engkau dari orang tadi itu. Dari bapaknya maksudnya. Aku kan menyelamatkan engkau, kata dia. Apa? Ya taraddaha, meminta keridhaan Aisyah. Ini namanya orang lagi marah, jangan marah juga. Kadang-kala istri marah, si suami ikut marah juga, ribut akhirnya yang terjadi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat wanita itu dia sibuk dengan penampilan. Ya, nggak seperti lelaki. Lelaki pakai sarung doang keluar jadi. Tapi perempuan mau pengajian, masya Allah, yang sibuk mungkin dia bercermin 7 kali. Ya, kurang pas ganti kerudungnya lagi. Kurang pas dia ganti lagi. Si suami udah di mobil. Kata dia cepat. Itu perempuan kayak gitu memang. Dan perempuan memang diciptakan kurang wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Itu wanita itu dibesarkan di atas perhiasan. Pakai perhiasan perempuan itu. Kalau ada bayi lahir, lihat bayi lahir nggak pakai anting, nggak pakai gelang, perempuan. Apa kata orang-orang? Ini laki apa perempuan nih? Tapi ketika dikasih gelang, dikasih anting, masya Allah, ayunya, ada dia. Padahal ya tetap bayinya yang tadi itu. Tapi karena ditambahin anting sama gelang, jadi ayu tuh, jadi cantik tuh wanita. Baru jadi perempuan. Kadang-kadang mengatakan masya Allah, tuh ibu-ibu masya Allah, bayi baru lahir dipakein bandu. Kamu lihat kadang-kala sibuk dengan perhiasan buat anaknya yang perempuan. Tapi kalau laki nggak urusan. Perempuan diciptakan kurang dan lelaki diciptakan lebih. Saya selalu ingat dengan lebih itu karena lelaki harus disunat. Ada kelebihan yang harus dipotong baru dia sempurna seperti itu.